Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Carita Pakuan. Tribuners, Carita Pakuan edisi hari ini kita akan merangkum sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1, apa saja ulasannya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia. Jumlahnya tidak main-main, ada sekitar 15.000 lebih dari total 70.244 pekerja sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi di Indonesia tak membuat gubernur kita pesimistis. Sebaliknya, Dedi justru menunjukkan sikap yang optimis. Ia yakin kondisi ini akan segera membaik. Dedi mengatakan tingginya angka PHK di Jawa Barat tak bisa dilepaskan dari besarnya populasi serta banyaknya perusahaan yang beroperasi di provinsi ini. Semakin besar skala industri, tentu semakin tinggi pula dinamika ketenaga kerjaannya. Meski begitu, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat terus bekerja keras membuka lapangan kerja baru. Salah satunya melalui komitmen investor asal Tiongkok yang akan membangun industri di kawasan Sukra Indramayu. Ia menyebut telah turun langsung mendampingi proses realisasi investasi tersebut agar percepatan industri benar-benar berjalan. Dengan langkah ini, Dedi optimis bahwa jumlah pekerja yang terdampak PHK akan berangsur menurun dalam waktu dekat. Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, I Gusti Agung Kim Pajar Wiyati Oka. Ia menambahkan bahwa Pemprov juga berupaya menekan potensi PHK melalui sejumlah dukungan bagi dunia usaha. Mulai dari pemberian stimulasi, penyederhanaan proses perizinan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri. Namun di balik janji investasi dan optimisme pemerintah, ada satu pertanyaan. Sampai kapan warga Jawa Barat harus menunggu janji itu berubah menjadi pekerjaan nyata? Sebab pada akhirnya, angka PHK bukan sekedar data, melainkan napas panjang yang terengah-engah menagih bukti. Berikutnya, Tribuners, perusakan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung berujung viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah petani melayangkan protes terkait perusakan lahan kebun teh yang menjadi ladang mengais rezeki. Hal itu mendapat respon dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy menjelaskan bahwa peristiwa perusakan kebun teh merupakan bersifat sistemik. Deddy mengambil langkah tegas dengan meminta Polda Jabar untuk meringkus kelompok yang diduga membiayai dan menggerakkan perusakan serta alih fungsi lahan perkebunan teh. Total 60 hektar lahan teh telah teropokasi oleh oknum tak bertanggung jawab. Ia mengungkapkan oknum tersebut memiliki modal besar dan sengaja menggerakkan penebangan pohon teh demi keuntungan pribadi. Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, Deddy Mulyadi dan Persib Bandung sepakat akan membangun fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola di setiap kecamatan. Deddy menjelaskan, satu lapangan berstandar nasional akan mampu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk bermain, sekaligus menjadi ruang pembinaan talenta muda sejak awal. Nantinya, tribun ataupun fasilitas pelengkap akan disesuaikan dengan situasi lahan dan kebutuhan warga daerah. Deddy menegaskan proyek pembangunan lapangan tidak mengejar kesan mewah, lantaran akan memicu biaya perawatan tinggi serta risiko kehilangan aset. Gagasan tersebut disambut baik Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Ia mengungkapkan rancangan tersebut sepenuhnya sejalan dengan fokus Persib dalam memperkuat pemain muda. Infrastruktur yang merata berpotensi melahirkan pesepak bola potensial dari Jawa Barat. Aditya menekankan pembinaan sepak bola usia dini perlu memiliki standar yang sama di seluruh daerah. Di lain sisi, Deddy mengatakan dalam waktu dekat Pemprov Jabar akan memulai pembentukan sekolah pelajar khusus sepak bola. Sebanyak 36 murid dari berbagai daerah akan direkrut untuk mengikuti pembinaan penuh. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar Heri Antasari menambahkan, kebijakan ini merupakan bukti nyata Pemprov Jabar memberikan perhatian penuh pada masa depan sepak bola regional. Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, lagi-lagi ada gebrakan baru dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Provinsi Jawa Barat berencana akan melibatkan mahasiswa jurusan teknik sipil dalam setiap pembangunan infrastruktur. Dikatakan Deddy, kurangnya kompetensi kerap menimbulkan masalah pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat.
Karenanya, pelajar hingga mahasiswa dipilih dalam mengawasi proses pembangunan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan. Keterlibatan mahasiswa teknik sipil membuat pengawasan pembangunan lebih optimal. Menariknya, mereka akan mendapatkan honor. Langkah yang diambil Pemprov Jabar akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendistek Saintek RI terkait pelibatan mahasiswa dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Hanya itu, Dendi telah meminta sekolah menengah kejuruan untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Tribuners, berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.